Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat, salam damai sejahtera buat semuanya sedulurku Dongeng Tengah Malam. Untuk episode kali ini Pak D gak membawakan cerita tentang yang baru ya. Karena saya tertarik dengan komentar dari sedulurku semuanya mengenai cerita yang kemarin, yaitu cerita mobil gaib alas Roban. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu ya, buat sedulurku semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa juga ya untuk follow Dongeng Tengah Malam. Pak D tertarik dengan komentar-komentar yang diberikan di episode mobil gaib alas Roban ya, karena di situ juga mungkin kesalahan Pak D juga ya, nggak ngecek dulu urutan-urutan dari ceritanya, karena dari komentar kan ada beberapa bahwa tempatnya bukan di situ dan sebagainya. Nah, cerita dari Mas Adit ini saya nggak tahu ya urutannya, karena kejadiannya kan memang cukup lama ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2015, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Mungkin saja ada kelupaan dari pengirim cerita, dan juga waktu itu kan diceritakan bahwa cerita itu diperoleh dari ibunya Mas Adit. Jadi di perjalanan itu Mas Adit lagi tertidur ya, satu mobil, tinggal hanya papanya, ibunya, dan tantenya yang berjaga pada waktu perjalanan itu. Jadi kalau dilihat ceritanya ini mungkin saja itu memang benar terjadi ya, karena yang mengalami itu ibunya yang diceritakan ke Mas Adit. Tetapi kalau mungkin lokasinya berbeda atau apa, itu bisa saja terjadi, atau mungkin pengirim cerita ini lupa urut-urutan kejadian, mungkin aja perjalanan dari Jakarta atau waktu ke Semarang atau gimana ya. Tapi kalau saya lihat dari penceritaan ini, kemungkinan besar memang itu terjadi, yang dialami waktu itu ibunya, papanya, dan tantenya. Jadi saya sampaikan mohon maaf bila ada urutan kejadian yang ternyata tidak sesuai. Itu saja. Nah, mengenai pengalaman di hutan ini ya, kan bertemu sosok dan sebagainya. Sebenarnya Pak D juga dulu pernah mengalami, dan cerita itu saya juga sudah lama, soalnya sudah lama saya ceritakan cerita itu. Nggak tahu waktu itu di podcast Bagi Orang punyanya Mas Harga atau awal-awal di channelnya Pak D ya. Kelihatannya sih pada waktu itu saya ceritakan di podcastnya Mas Harga, podcast Bagi Horor. Bisa saya sedikit ya. Jadi kejadiannya itu pada waktu itu kan Pak D melakukan perjalanan luar kota, tepatnya ke arah timur pulau di Jawa Timur ya, ke arah timur, arah Banyuwangi. Setelah perjalanan keliling itu, ini langsung ke pokok ceritanya ya. Nah, sebelum masuk Banyuwangi kan saya harus melewati hutan yang cukup panjang ya. Kalau saya hitung waktu itu, kalau tidak salah ya, panjangnya hutan dari desa sampai desa berikutnya itu yang pasti lebih dari 10 kilo. Itu hanya hutan aja di situ. Dan kejadian itu sekitar tahun 2000-an awal. 2000 berapa ya? Masih awal. Singkat ceritanya, waktu itu Pak D kan memang kerjaannya orang lapangan ya, harus melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Khususnya ini kebetulan memang arahnya ke arah timur dari Surabaya. Jadi harus
mampir dari satu kota ke kota lainnya. Lah pada waktu itu, supaya waktunya itu efisien, saya berharap bahwa nanti malam-malam ini itu saya harus bisa menginap di kota Banyuwangi. Supaya apa? Besok paginya itu saya bisa langsung keliling di kota Banyuwangi. Jadi nggak memakan waktu perjalanan untuk menuju ke kota Banyuwangi. Dan waktu itu kan memang sudah agak malam. Daripada menginap di kota sebelum Banyuwangi ini, makanya rencananya malam ini kita langsung aja ke Banyuwangi. Waktu itu saya ditemani dengan seorang driver, hanya berdua aja dengan seorang driver. Memaksakanlah untuk perjalanan malam. Jamnya saya agak lupa, yang pasti jam 9 lah ke atas kalau nggak salah ya waktu itu. Sebelum mencapai Alas Purwo kalau nggak salah namanya ya, mencapai Alas Purwo itu. Di perjalanan itu awalnya ya biasa-biasa saja. Saya duduk berdampingan dengan driver ya, nyantai aja. Tetapi di tengah perjalanan, tepatnya di tengah hutan atau Alas Purwo ini kan jalannya agak menanjak juga, ada jalan agak menanjak kan kalau ke arah Banyuwangi. Nah, di tengah perjalanan, di tengah hutan itu, nggak tahu dari mana asalnya, itu kok ada orang berjalan sendirian di situ. Jadi orang itu sendirian berjalan, sempat disalip sama driver saya ini. Nah, setelah disalip ini sempat sih driver saya katanya sempat ngelihat kalau nggak salah itu ya. Sempat melihat sebentar, memang orangnya itu ya biasa cuma senyum aja. Setelah melewati orang, ya nggak punya pikiran apa-apa sih waktu itu. Nggak punya pikiran mistis dan sebagainya, nggak ada kepikiran sama sekali. Lah setelah melewati orang itu, anggaplah sosok ya. Sosok itu nggak lama kemudian, mobil ini katanya driverku tarikannya kok berat. Jadi mobil ini saya rasakan semakin lama kok semakin pelan. Dan waktu itu saya juga gak punya pikiran apa-apa. Tak pikir, oh ya sudah, pingin pelan aja. Saya sempat juga melihat ke arah sopir atau driver ini. Lah driver itu, waktu saya lihat, itu kelihatannya orangnya tegang. Tadi nyetir itu sambil tegang melihat ke arah depan, nggak seperti biasanya kan santai-santai sambil kan kelihatan ya, orang kalau nyetir santai sama tegang kan kelihatan. Kalau nyetir santai kan sandar-sandaran, masih di sandaran kursinya kan nyantai kelihatan. Lah driver saya ini itu nyetirnya menghadap ke depan, bahkan saya melihat kan agak gelap memang ya, kan di situ memang gelap gulita hutannya itu dan sepi sekali pada masa itu. Oh ya, sekilas mengenai jalan ya, jalanan pada tahun itu sekitar 2000-an itu nggak seperti jalan sekarang ya. Kalau jalan sekarang ini jalannya kan besar, jadi enak. Kalau dulu jalannya masih kecil, jadi jalannya itu kalau buat selipan ya bisa, cuma agak ngepres gitu jalan aspalnya itu. Makanya saya pikir waktu itu pelan-pelan ya, mungkin karena jalannya kecil ini, terus jalannya juga nggak halus kayak sekarang. Jalannya itu ya ada gelombang-gelombang gitu. Lah saya lihat sopir saya tegang. Waktu saya tegur, santai aja, santai. Nah sopir saya tuh cuma diem aja, yang ngangguk gini. Lah di depan itu kan ada agak tanjakan ya. Jadi mobil itu sudah nggak terlalu tanjakannya aja, beratnya kayak gitu. Jadi gitu loh. Saya juga merasakan mobil ini kok aneh gitu. Kok jalannya seperti berat gini, apa ada masalah? Yang saya khawatir pada waktu itu mobilnya ada masalah. Waduh, kalau ada masalah di tengah hutan gini, ampun deh. Bisa dibayangkan ya. Pada masa itu jalannya masih kecil, hutannya itu wah ya kayak sekarang ini. Kalau saya bilang saya terakhir lewat sana itu ya, itu sudah terang benderang, itu enak. Kalau dulu itu ya jalannya nggak besar,
Terus pohonnya itu ya agak mepet ke jalan. Jadi bener-bener berasa di tengah hutan kalau malam, apalagi malam ya. Kan di depan saya bilang kan tadi ada tanjakan ya. Begitu naik tanjakan, ya seperti kayak mobil truk nyangkut barang penuh itu pelan gitu. Sampai terakhir tanjakan, sampai di atas. Tiba-tiba mobil ini menghentak wung gitu loh. Jadi seperti beban muatan mobil itu tiba-tiba hilang. Dan mobil langsung jalan yang kenceng gitu. Saya sempat juga kaget. Ada apa gitu loh. Ono apa kok langsung dikencengno gini jalane. Dan driver saya waktu itu cuma ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk-ngangguk aja sampai nggak bilang cuma iya tapi dikenceng jalan mobil sampai jalan kenceng. Kenceng pokoknya kalau dibilang itu ya high speed lah sudah. Sampai mau habis hutan lah. Setelah habis hutan ini kebetulan kan di depan itu ada warkop, warung lah. Kalau istilah dulu itu warung biasa. Jarang orang istilah warkop kayak zaman kan, banyak warkop. Dulu tuh jarang sih warkop. Warkop biasanya penjual rokok itu sekalian jadi warkop. Nah di depan kebetulan ada warung kecil yang masih buka. Begitu ada warung kecil kan sudah masuk pedesaan loh. Langsung driver saya itu di situ langsung berhenti, katanya minum dulu sambil ngos-ngosan. Saya juga heran kok sampai ngos-ngosan seperti ini driver saya ini. Akhirnya berhenti langsung minum. Lah driver saya begitu turun minta minum air putih 1 gelas itu sampai langsung habis. Jadi seperti orang yang habis lari gitu. Dan saya juga masih nggak lepas dari terheran-herannya melihat driver saya ini. Sampai driver saya tenang, barulah menceritakan kenapa tadi itu sampai dia tegang seperti itu. Jadi kata driver saya ini ya, di tengah hutan tadi kan ada orang berjalan sendirian. Driver saya ini juga ngawasi gitu loh. Orang itu, jadi pada waktu menyalip ini kan namanya driver kan lebih awas dari penumpang ya. Jadi sekilas memang jalannya nggak kenceng. Sekilas pada waktu melewati, drivernya juga katanya heran. Di tengah hutan kok ada orang jalan sendirian, aneh. Lah anehnya pikiran driver ditambah lagi pada waktu nyalip orang itu, driver sempat ngelirik. Jadi yang dilihat itu orang itu, sosok itu katanya wajahnya itu pucat. Gak seperti orang pada umumnya. Dan yang membuat lebih takut lagi driver saya itu, begitu setelah melewati orang itu yang jalan sendirian itu, driver ini santai aja nyetir. Tiba-tiba driver merasakan, lu mobilnya itu diinjak gasnya kok nggak mau jalan. Jadi mobilnya katanya setelah melewati itu, nggak lama setelah itu, katanya mobilnya ini jalannya itu cukup berat sekali. Sampai diinjak-injak gas itu, mobilnya itu jalannya nggak bisa kencang. Lah sambil keheran-heranan seperti itu, driver saya secara nggak sengaja itu melihat spion tengah itu lah yang di kaca itu. Lah pada waktu melihat spion tengah ini betapa kagetnya driver saya itu. Karena sebenarnya perjalanan ini kan hanya berdua, saya dengan driver. Di spion tengah itu driver saya itu melihat bahwa di tengah itu ada orang, ada sosok penumpang itu duduk di tengah-tengah. Jadi duduknya tepat di tengah-tengah yang bagian tengah kursi itu ya. Yang saya pakai kan mobil jenis minibus ya. Jadi sosok itu duduk di tengah-tengah, jadi kelihatan jelas dari spion. Melihat itu bisa dibayangkan, sopir saya otomatis takut dong. Takut merinding gitu loh. Siapa yang duduk di tengah itu, di kursi tengah itu?
Karena perjalanan kita kan hanya berdua. Dan sambil lihat ke tengah itu, dirasakan sama mobilnya itu semakin berat, seperti membawa beban berat. Mobil itu seperti penumpangnya penuh sekali. Makanya kenapa driver tadi katanya itu tegang menghadap ke depan, nggak berani. Karena apa? Karena nggak berani menoleh ke arah spion tengah. Makanya drivernya itu tegang menghadap ke depan sambil memajukan badannya gini ya, supaya nggak bisa ngelihat spion tengah itu. Dan kejadian aneh berikutnya, katanya driver ini, pada waktu diinjak, waktu nanjak itu kan diinjak mobil itu mau pelan, mungkin bisa dibilang jalan mungkin 20 km per jam kali ya, saking pelannya itu. Wah, udah berat lah, ngeden lah istilahnya mobil itu. Dan anehnya yang kedua, setelah hampir tanjakan itu, tiba-tiba stopper saya juga sampai kaget katanya. Kan diinjak hampir penuh itu gasnya karena nggak mau jalan. Hampir penuh sudah. Begitu hampir selesai tanjakan, tiba-tiba mobil seperti loncat. Langsung nguang gitu loh. Yang seperti saya bilang tadi, saya ini sampai kaget. Kok tiba-tiba mobil digenjot sekencang itu. Lah, pada waktu begitu mobil jalan kencang itu, otomatis driver juga penasaran kok tiba-tiba kenceng itu. Dan pada waktu jalan kenceng, driver melihat ke arah spion tengah. Dan di situ, di spion tengah itu sudah tidak terlihat lagi penumpang yang ada duduk di bangku tengah itu. Dan satu lagi kata driver saya ini, jadi pada waktu sebelum jadi tarikan berat ya, sebelum tiba-tiba enteng langsung ngegas itu, driver saya katanya sempat mendengar ada suara. Jadi suara seperti ucapan terima kasih gitu loh. Jadi suaranya tuh pelan, halus, tapi terdengar di kuping terdengar. Setelah selesai supir driver saya tadi cerita gitu, Pak D juga jadi nginget gitu loh. Memang sepertinya saya juga seperti mendengar samar-samar sih. Jadi sebelum tiba-tiba mobil itu ngegas kenceng, memang di kuping saya ini juga agak terdengar suara samar-samar seperti ada ucapan terima kasih. Tapi karena anggapan saya mungkin halu saya atau gimana ya, kok saya juga ada mendengar suara, ya sudah saya juga nggak perhatian lah dengan suara. Lah, setelah diceritain driver ini barulah saya ngeh bahwa tadi kenapa mobilnya berat, berarti pada waktu berat tadi itu ditumpangi sama sosok gaib di hutan tersebut. Itu tadi cerita mengenai hutan, seperti sama ya pembahasan kita tadi mengenai mobil gaib di Alas Roban ya. Tapi ini kan beda cerita, pengalaman di Alas Purwo. Sebenarnya ada cerita lagi sih, mungkin bisa dicari ya, judulnya Dicegat Penunggu Hutan apa-apa ya. Itu juga mengenai hutan, monggo bisa dicari YouTube-nya. Episode berapa saya juga agak lupa. Yang pasti judulnya Dicegat Penunggu Hutan kalau nggak salah. Itu juga mencerita seperti yang di hutan-hutan itu. Dan satu lagi ya, ini kemarin kan dikasih judul Ada Apa Dengan Dongeng Tengah Malam. Pak D kan di situ tampil di YouTube ya, supaya dulur semua tahu ini loh Pak D. Dan juga banyak dari komentar, terima kasih semua atas komentar-komentarnya, dibilang Pak D masih muda lah. Terima kasih. Karena sebenarnya Pak D juga sudah nggak muda lagi, karena usia sudah di kepala 5 ke atas ya. Makanya terima kasih kok, saya katanya kelihatan masih muda. Dan di situ saya juga berusaha ya membalas semua komentar-komentarnya,
Terima kasih atas komentar Gibran. Seandainya ada yang belum terbalas atau yang tidak terbalas, mohon maaf ya. Saya berusaha semaksimal mungkin di YouTube ada apa dengan dongeng tengah malam. Saya coba berusaha menjawab semua komentar dari sedulur semuanya. Terus dari komentar itu saya agak tertarik salah satu komentar yang diberikan sama Mbak Liselis ya. Ini komentarnya sih nggak lama sih, berapa hari setelah tayangnya ada apa dengan dongeng tengah malam itu. Karena di sini Mbak Liselis itu menceritakan tentang mimpinya yang bagi saya cukup tertarik juga sih dengan ceritanya Mbak. Saya panggil Mbak Lis saja ya. Jadi di situ Mbak Lis menceritakan, menulis di komentar situ ya, gini tulisannya. Karena keseringan dengar cerita horor sampai ke bawah mimpi, katanya Mbak Lis. Jadi Mbak Lis itu di situ menceritakan di mimpinya itu Mbak Lis sih ketemu dengan Nyi Blorong yang cantik katanya. Dan pada waktu ketemu itu Mbak Lis ini rencananya mau dititipin ilmu sama Nyi Blorong ini. Karena mungkin bingung atau apa, Mbak Lis pada waktu di mimpinya itu hanya menjawab iya aja. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan Mbak Lis itu. Makanya Mbak Lis hanya menjawab iya. Karena dijawab iya, akhirnya Mbak Lis ini dibopong, dibawa ke gua sama anak buahnya Nyi Blorong ini. Dan guanya itu penuh dengan air. Yang paling diingat Mbak Lis itu di dalam gua itu aromanya tuh wangi sekali. Jadi baunya tuh wangi sekali. Kalau bisa digambarkan aroma wanginya itu seperti aroma bunga kumburan. Bahkan Mbak Lis merasa sampai nyegrak ke hidungnya saking baunya, saking wanginya ini. Begitu masuk ke dalam gua, Mbak Lis ini mulai nyadar, merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres ini. Kok sampai Mbak Lis dibopong, dimasukkan ke gua dengan aroma di dalam gua itu wangi seperti aroma bunga kuburan. Tetapi walaupun Mbak Lis ini nyadar ya ada sesuatu yang gak beres, tapi Mbak Lis ini gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin badannya itu seperti lemas mungkin ya, sampai gak bisa. Bahkan mungkin Mbak Lis ini seandainya mau berdiri, mau melarikan diri saja sepertinya gak bisa. Karena dianggap ini benar-benar gak beres, Mbak Lis pun hanya bisa berucap takbir pada waktu itu. Jadi Mbak Lis hanya bisa mengucap Allahu Akbar dengan segenap hatinya ya. Allahu Akbar, supaya nggak terjerat di situ. Makanya Mbak Lis berusaha dengan sangat mengucapkan Allahu Akbar dengan segenap hatinya kayak Allahu Akbar. Sampai nggak lama kemudian alhamdulillah Mbak Lis ini terbangun dan sadar dari tidurnya. Itu tadi yang membuat saya tertarik ya, pengalaman mimpi dari Mbak Lis ini. Karena saya nggak tahu ya, seandainya pada waktu itu Mbak Lis itu hanya pasrah, nggak sampai mengucapkan kalimat takbir ya, untuk supaya tersadar. Walaupun pada waktu itu kan ada, menurut Mbak Lis kan ada yang nggak beres. Makanya dengan kekuatan dari dalam hati, dengan ucapan itu ya, untungnya Mbak Lis nggak sampai terjadi apa. Makanya seandainya nggak tahu apa yang terjadi dengan diri Mbak Lis, mungkin saja Mbak Lis ini jadi punya ilmu yang cukup tinggi, tapi mungkin juga ilmu yang sesat. Nggak tahu ya, karena kalau menurut cerita Nyi Blorong ini sepertinya kan bukan yang bagus ya. Jadi pastilah sesuatu yang menyesatkan.
misalnya untuk pesugihan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Mbak Alis ini bisa tersadar. Dan dari cerita Mbak Alis merasakan bahwa di mimpi itu seperti benar-benar terjadi pada dirinya Mbak Alis ini. Mungkin ada yang tahu ya dari mimpi Mbak Alis ini kok bisa sampai mimpi seperti itu. Mungkin kalau ada yang tahu monggo silakan di kolom komentarnya dikomentari mengenai cerita Mbak Alis ini. Demikian untuk episode kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan, semua support yang diberikan dari Sedulurku Dongeng Tengah Malam semuanya. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih dan juga doa-doanya ya. Benar-benar saya juga terharu sih pada waktu membaca Ada Apa Dengan Dongeng Tengah Malam ini, karena sedulurku semuanya juga mendoakan Pak D supaya tetap sehat, supaya bisa bercita lagi, supaya dilancar rezekinya, amin semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga doa baik ini adalah menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini bagi siapapun yang mendoakan, insya Allah akan kembali lagi ke orang yang mendoakan. Jadi doa itu sebenarnya doa untuk orang lain, tapi sebenarnya itu ada doa untuk diri kita sendiri juga. Amin. Semoga doa baik ini juga menjadi doa terbaik untuk sedulurku semuanya. Amin. Sebelum saya akhiri, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, yang di Spotify monggo di follow dulu. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.